Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, para peserta tahsin, sedulur Kulkar Jatim dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam kajian tahsin yang diselenggarakan DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. Kita akan belajar tentang sifat-sifat huruf, yakni huruf-huruf hijaiyah yang bersifat tarqiq dan tafkhim. Beberapa pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tarqiq dan tafkhim, tapi dalam koridor huruf tertentu. Nah, yang sekarang kita akan belajar tarqiq dan tafkhim ketika dia bertemu dengan huruf yang lain. Huruf tipis bertemu huruf tipis, bagaimana bacanya? Huruf tebal ketemu huruf tipis, bagaimana bacanya? Huruf tipis ketemu huruf tebal, itu bagaimana bacanya? Nah, begitu. Kalau sebelumnya kita sudah belajar lam, ra, kemudian ba, huruf-huruf yang memiliki sifat ketebalan, terlebih huruf-huruf isti'la. Dan kajian kita pada kesempatan kali ini juga tidak akan terlepas dari definisi dari huruf-huruf isti'la dan istifal. Tapi kita praktikkan dalam tautan atau hubungan dengan huruf-huruf sebelumnya ataupun sesudahnya. Sebagaimana di dalam kitab Jazariyah, di dalam matannya disebutkan faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Faraqiqan, dan tarqiqkanlah, tipiskanlah suara pada huruf istifal, mustafilan min ahrufi, karena kondisi asal mereka adalah tipis, ya, min ahrufi, dari beberapa huruf istifal. Wahadiran, dan berhati-hatilah tafkhima lafzil alifi, jangan sampai menebalkan lafaz alif bila sebelumnya huruf tarqiq. Nah, ini kalau dicermati secara sekilas mungkin masih membingungkan, yang kayak apa begitu. Ya. Kemudian di nazam selanjutnya, syair selanjutnya, matannya berbunyi wa hamzal hamdu a'udzu ihdina Allahu thumma la malillahi lana. Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf hamzah, seperti pada kata alhamdu, alhamdu, a'udzu, ihdina, Allah, Allah. Kemudian berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf lam pada kata lillahi atau juga kata lana. Ya. Yeah. Huruf hijaiyah, ya, yang jumlahnya 28 dari alif sampai ya, ya, itu memiliki sifat, ada yang memiliki sifat tebal, ada juga yang memiliki sifat tipis. Huruf-huruf isti'la, ya, sebelumnya kita pernah belajar huruf isti'la yang terdiri dari kha, shad, dod, ghain.
Lo, qaf, dha. Khusyadog, tinqil. Nah, itu huruf yang tebal. Ya. Kemudian bagaimana ketika huruf tebal itu didahului atau diikuti oleh huruf yang tipis. Begitu. Sementara untuk tafkhim dan tarqiq pada kesempatan kali ini kita fokus dengan huruf alif dan hamzah. Ya. Huruf alif dan hamzah. Bagaimana hamzah atau alif ketika bertemu dengan huruf yang tebal, dan juga bagaimana ketika alif dan hamzah bertemu dengan huruf yang tipis. Contoh, a'udzu, a'udzu. A itu selamanya begini. A, a. Merenges bukan meringis. Jadi seperti orang tersenyum, Fatihah. Apa harakat Fatihah itu? A. Kalau meringis giginya tidak terangkat, tapi kalau merenges giginya terangkat. Merenges. Yang penting bukan merongos. Iya. Nggih. Iya. Jadi orang tersenyum lebar, tersenyum bukan tertawa. Nah begitu. Tersenyum lebar itu merenges. Bukan. Maksudnya yang harakat fathah. Fathah itu ukurannya orang yang tersenyum lebar. Itu merenges. Kalau bis begitu. Bis meringis itu dia karena hasrah. Nggih. Jadi a'udzu bukan a, bukan a, bukan bukan a. Kadang kita iya, kita kurang terkontrol kadang. Badan terkontrolnya gini. A'udzu ngugemi ainnya, hamzahnya, a-nya biasanya luput. Begitu harakatnya. Kemudian alladzina, a tetap a, alladzina bacanya begitu. Terlebih jika hamzah bertemu huruf tebal, ya. Kalau bertemu huruf tebal, rata-rata kita bacanya itu bukan a, tapi jadi o, as begitu, as begitu. Seperti orang ghairil mau, akhirnya kita terbawa. Yang tipis menghadapi huruf tebal itu terbawa, mau begitu, mau begitu, ya. Harusnya biasa mau begitu, mau begitu, bukan mau begitu. Karena kita ngugemi, lebih fokus ke ghoinnya, sehingga huruf yang tipis itu katut, ya. Akhirnya dia ikut menjadi, dia menebalkan diri, harokatnya tidak sempurna lagi. Begitu. Contoh, ketika hamzah bertemu dengan huruf yang tebal, als begitu, als bukan als begitu, tapi als tetap a, als ya. Mengapa kok gampang tercampur? Karena ketika a ini ringan, terbawa dengan persiapannya lisan menuju huruf yang berat. Huruf berat itu pelafalannya harus menaikkan punggungnya lidah, kan begitu. Als begitu, gitu. Nggih. Allah begitu. Kalau kita terlena misalnya bacanya Allah kan begitu. Allah. Secara ilmu tajwid harokatnya tidak tepat. Secara ini kita bukan Allah kan berubah a. Allah bukan a lagi. Harusnya kan Allah. Iya, A-nya tetap A. Intinya A ini jangan berubah.
tidak terpengaruh dengan huruf sebelumnya atau sesudahnya. Allah, 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 begitu. Allah. Iya. Ini anu loh nggih, maksud saya ini kita belajar dalam koridor ilmu tajwidnya. Nggih. Bukan kemudian kalau Allah nanti ada orang wiritan Allah, salah, ndak ngono iku aneh. Itu clear juga, ndak boleh begitu ya. Kita ini belajar memperbaiki bacaan dalam rangka begitu, ya. Dalam sudut pandang ilmu tajwidnya. Ya, jangan sampai ada orang wiridan Allah Allah Allah. Keliru, nggak ngono iku. Jangan digitukan ya. Beda. Ini iya. Subhanallah, subhanallah. Keliru. Subhanallah. Iya, baik. Ini kita belajar dalam sudut pandang ilmu tajwid. Allah, 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 Allah. Iya. Iya, tetap A. Intinya A ini jangan berubah. Meskipun menghadapi A. Allah. Allah. Intinya cuma begitu. Intinya A itu ya A. Jangan terpengaruh dengan huruf sebelum, huruf sesudahnya. Intinya begitu. Baik itu sesudahnya huruf tipis atau berat. Ini bukan dalam koridor salah atau benar loh ya. Ya. Yang perlu digarisbawahi bukan koridornya salah atau benar. Kita memperbaiki bacaan dalam sudut pandang ilmu tajwid. Kayak khawatir nanti salah, itu kurang pas. Nanti ada orang wiridan di sampingnya. Allah, Allah, ndak ngono itu salah itu. Jangan sampai ya. Iya. Nggih. Allah, Allah, Allah. Iya, semuanya butuh terlatih. Begitu ya. Nggih, mesti kaku. Mesti kaku. Kemudian hamzah, yang terkait hamzah selanjutnya wajib menjaga jangan sampai samar salah satunya jika berkumpul dua hamzah. Jika berkumpul dua hamzah. At-takhidhu. At-takhidhu. Tidak boleh at-takhidhu. Harus jelas. At-takhidhu. Iya, yang membuat sulit karena huruf tipis dia ketemu huruf yang tebal yang ditaulidkan. Aat, kalau aat itu fokusnya jangan sampai aat, itu tidak boleh, harus aat harus begitu, a-nya harus jelas. Ainnakum, tidak boleh ain, tidak boleh. Kalau ain itu tashilul hamzah namanya. Nggih. Kemudian aunabbiukum. Bacanya begitu. Tidak boleh aunabbiukum. Begitu. Karena ini masih sangat sering terjadi, ya. Banyak terjadi di sekitar kita, baik anak-anak yang baru belajar atau yang bisa dikatakan sudah mahir, ya, karena kebiasaan orang yang sudah dianggap bisa tidak ada yang berani membenarkan, begitu, ada keterlenaan sebenarnya. Kemudian contoh yang lain, bariikum, tidak boleh bariikum, iya i, tidak boleh i, harus i, bariikum, begitu. Uiddat, tidak boleh uid, tidak boleh uiddat, tidak boleh, harus u. Ya, muttaqiina, harus begitu. Jadi contohnya yang kayak begini ini
Aat itu harus jelas, ya. Juga menjaga jangan sampai samar saat wakaf, ya. Samar saat wakaf, jangan ada lenturnya. Yasha, cukup segitu. Tidak boleh kalau yasha itu namanya itu kayak ada tasdidnya. Harus cuma satu huruf dok. Yasha, cukup. Dan tidak boleh lentur, harus neges. Fis sama. Kalau sampai di gini, fis sama itu nanti ada kayak ada tasdidnya, tidak boleh. Dhannasau, begitu. Baik, coba kita praktekkan ya. Jadi ini baru alif atau hamzah. Tidak ada yang susah, penting penting terlatih. Oh tapi angel bin sukar alias sulit. Iya. U. U. Iya, U itu memang harus memacungkan dua bibir. U. U begitu, memang begitu. Unabbiukum a unabbiukum. Baik. Coba ditirukan ya bersama-sama ya. Kita praktikkan, ditirukan bersama-sama. Ya. Saya lafalkan, kemudian silahkan ditirukan bersama-sama. Coba. A'udzu, 2, 3. Kita fokus di huruf hamzahnya ya dan alifnya. Alladzina aslaha Allahu a'attakhidhu a'innakum a'unabbi'ukum bari'ikum u'iddat muttaki'ina yasha' fis sama' dhanna saw. Ya, harus jelas. Intinya kalau hamzah atau alif itu harus jelas. Tidak boleh digampangkan atau dilenturkan juga. U'iddat itu harus jelas. Mana yang jelas, neges, u. Mana ai, gitu. Tidak boleh u'iddat, itu tidak boleh. Okay? U'iddat harus u. Begitu. Baik. Itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang ketebalan dan ketipisan huruf-huruf, terlebih kita fokus di huruf hamzah ataupun alif. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kita juga kita dapatkan keberkahan dari barakahnya Al-Quranul Karim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.